Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, kita hari ini akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Mekah merupakan salah satu kota besar yang berada di negeri Arab. Kota Mekah mempunyai peranan yang sangat penting, baik karena tradisinya maupun kedudukannya. Kota Mekah dilalui jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di sebelah selatan dengan kota Suriah di sebelah utaranya. Di kota Mekah terdapat Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah terletak di tengah-tengah kota Mekah. Dengan adanya Ka'bah, kota Mekah menjadi pusat keagamaan di negeri Arab. Ka'bah banyak didatangi orang-orang yang bertujuan untuk beribadah dan berziarah. Inilah gambar Ka'bah dan Masjidil Muharram. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam yaitu menganut beberapa agama dan kepercayaan. Contohnya, suku Saba menganut kepercayaan As-Sabiyah. Kepercayaan As-Sabiyah yaitu kepercayaan pada benda-benda langit seperti bintang dan matahari, karena menganggap mempunyai kekuatan yang paling besar. Orang-orang suku Saba menganggap bintang dan matahari sebagai Tuhan mereka. Setelah peristiwa bendungan Marib hancur, penduduk suku Saba berpencar. Mereka tidak lagi hidup dalam satu daerah lagi. Kepercayaan mereka pun terpengaruh oleh suku-suku lainnya di mana mereka tinggal. Misalnya, suku Saba yang tinggal di Yaman berubah kepercayaannya jadi menganut agama Yahudi. Sedangkan suku Saba yang tinggal di Arab sebelah utara menganut agama Nasrani. Daerah ini berdekatan dengan bangsa Romawi yang beragama Nasrani. Suatu waktu, Arab dikuasai oleh suku Khuza'ah. Suku ini menguasai tempat-tempat penting di kota Mekah, seperti tempat suci Ka'bah. Akibat semua itu, kepercayaan penduduk Mekah yang tadinya menganut agama Tauhid berubah menjadi penyembah berhala. Suku Khuza'ah selain menguasai tempat itu juga menyebarkan kepercayaannya untuk menyembah berhala. Suku Khuza'ah menamakan berhala-berhala ini seperti Al-Manna, Al-Lata, dan Al-Uzzah. Berhala-berhala tersebut mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Selain itu, mereka juga membuat berhala lain dan meletakkannya di sekitar Ka'bah. Keadaan bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam menganut bermacam-macam kepercayaan. Setiap suku yang ada memiliki kepercayaan yang berbeda. Ada beberapa kepercayaan yang dianut bangsa Arab waktu itu. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mereka menyembah malaikat. Karena bangsa Arab pada waktu itu ada juga yang menyembah malaikat. Mereka menganggap malaikat sebagai Tuhannya. Anggapan mereka, malaikat itu adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah makhluk gaib. Bangsa Arab selain ada yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah makhluk gaib seperti jin, setan, hantu, dan roh-roh nenek moyang mereka. Bangsa Arab beranggapan bahwa makhluk gaib memiliki kekuatan untuk membuat manusia hidup senang dan sengsara, supaya Tuhan mereka tidak marah. Maka mereka selalu mempersembahkan sesaji kepada makhluk gaib tersebut.
Misalnya sesaji yang selalu disediakan pada makhluk gaib sejenis jin yang bernama darohim. Yang ketiga, mereka suka menyembah berhala. Kepercayaan yang paling banyak dianut masyarakat Arab yaitu kepercayaan menyembah berhala. Pada waktu itu dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Inilah gambar ilustrasi bagaimana bangsa Arab waktu itu menyembah berhala. Pada masa itu bahkan di sekitar Ka'bah terdapat banyak sekali berhala yang berjumlahnya sekitar 360 buah. Nah, di antara berhala-berhala itu ada yang sangat terkenal seperti yang tadi disebutkan, namanya Lata, Uzza dan Manah. Satu lagi ketambahan bernama Hubal. Yang keempat, mereka menyembah benda. Jadi, selain kepercayaan-kepercayaan seperti yang tadi disebutkan, bangsa Arab juga ada yang menyembah benda-benda seperti bintang, matahari, gunung, batu-batu besar, dan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh bangsa Arab waktu itu menyembah benda. Dalam gambar tersebut, bendanya adalah batu yang besar. Selanjutnya, kita harus mengambil hikmah dari perilaku masyarakat Arab sebelum Islam. Kita harus tidak mencontoh perilaku tercela tersebut, yang mana masyarakat Arab sebelum Islam sebarkan. Mengapa kita harus menghindari kebiasaan tercela yang dilakukan masyarakat Arab? Nah, kita harus mengetahuinya. Nah, bagaimanakah caranya kita menghindari kebiasaan tercela yang demikian? Pertama, caranya dapat kita lakukan seperti berikut. Yang nomor 1, kita harus memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, menghindar dari pertikaian-pertikaian baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, hidup sederhana dan tidak suka berfoya-foya. Yang kelima, menghindari kebiasaan mabuk-mabukan dan suka membantu sesama yang sedang menderita. Itulah sedikit sekilas tentang kepercayaan bangsa Arab dalam menyembah Tuhan mereka sebelum datangnya Islam. Kemudian Islam datang dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dari Ustadz Siddiq. Semoga bermanfaat. Setelah ini kalian pelajari dan kalian fahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.